Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, silakan duduk Bu. Oke. Baiklah Bu, perkenalkan Bu. Nama saya Mila Sabrina. Saya adalah ahli gizi yang bertugas pada hari ini. Ini dengan Ibu siapa? Ini dari Ibu Mardiana. Oh, dengan Ibu Mar ya Bu. Oh, dari mana aja Bu? Dari rumah ada sama kesini nih anak konsultasi. Oh iya, baik Bu. Berat badan. Ini Ibu aktivitas sehari-harinya apa aja Bu? Bekerja. Karyawan swasta. Karyawan swasta. Itu kalau boleh tahu Bu, bekerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 12. Oke. Istirahat Ya. jam 1 sampai jam 4 sore. Oke, jadi pulangnya jam 4 sore. Nah, setelah jam 4 sore, Ibu pulang ke rumahnya langsung melakukan aktivitas lagi, Bu? Atau Tidak lah, malah capek dek. Iya, jadi langsung tidur atau gimana? Yolah, santai-santai di depan TV sampai ngemil. Oh Lapar. ya, baiklah Bu. Kadang balik pegawai sama Mm-mm. kawan-kawan makan bakso, makan mie ayam, makan apalah sehingga nak kenyang ke perut. Iya. Terus ini, apakah Ibu di rumah ada pembantu? Ada. Iya. Nah, itu pembantunya tinggal di sana atau Pulang. pulang? Jadi ini aja Bu, waktu bekerja aja ya Bu ya datangnya. Oh iya Bu, kalau boleh tahu apa yang bisa saya bantu Bu? Ini nah dek, Heeh. badan aku nih beratnya dek, nak pengen diet. Heeh. Ngecek ke badan, cak mana caranya? Itu juga nih Bu, kesini mau nurunin berat badan ya Bu. Oke, kalau boleh tahu Bu, berat badan Ibu berapa? 70. 70 kilo. Tinggi badannya berapa Bu? 150. 150. Oke. Kalau Mang Ibu masih ingat, berat badan Ibu dulu berapa kilo Bu? 60, 58, 60 sampai 58 sampai 60. 58 sampai 60. Itu Ibu ingat nggak? Terakhir nimbang ini kapan? Hari inilah sama kemarin Hari ini ya. Kalau boleh tahu Bu, berat badan Ibu dulu berapa? 70 kilo. Sekarang 70 kilo, dulu masih 70 kilo. Pernah nggak Ibu misalnya di bawah 70 kilo dulunya? Dulu masih umur 30-an, berat badannya ini apa 60-an. 60 kilo. Itu berarti sekarang ini umur Ibu berapa? Umur ibu 43. 43 tahun. Baiklah, ini Ibu ada pantangan makan nggak Bu? Enggak kate pantang Nggak ada. makan kalau. Makan semua ya Bu. Terus Bu, kalau napas susah nggak? Iya sih, namanya aku kegemukan ini kan. Jadi itulah pengen dia tuh apa beratan badan. Terasa terengah-engah gitu. Iya. Sulit Cepet bergerak, capek, cepet cepet capek. capek, napas terengah-engah. Ya sudah itu lah. Kalau sholat gimana Bu? Capek berangkat tuh payanian. Susah ya Iya, Bu susah. ya, gerak ya. Oke. Terus ini riwayat makan Ibu sendiri Bu, dari pagi makan apa aja Bu? Ya, langsung makan berat lah oleh kita Ya. nak pegawai kan. Ya. Jadi makan nasi gemuk kalau pagi-pagi. Oke. Itu berapa porsi Bu makannya? 2 kali 2 centong atau 3 centong yo porsi kita beli di warung lah. 2 centong, 3 centong gitu ya Bu. Ibu lihat apa aja nggak itu lauknya yang di nasi gemuk itu? Lauknya sih biasa, Ya. telur, Heeh. bihun, tempe, Ya. sambal, tumis, tambah kerupuk. Untuk telurnya sendiri Bu, itu digoreng atau telur rebus kayak gitu? Digoreng. Digoreng kan Bu? Itu utuh atau dipotong-potong? Dipotong-potong. Gitu ya. Oke. Kalau untuk bihunnya Bu, ini banyak nggak Bu? Ditumis, ya banyak. Di nasi ini itu banyak ya Bu ya. Kalau untuk tempenya sendiri dimasak apa Bu? Di cak sambal tumis itu nah, Kayak di ada sambal. kecap iyo. Oke. Terus ini Bu, minumnya Bu? Minumnya ada ngeteh, ada ngopi. Oke. Minum teh.
Itu rutin bu, Rutin makan sih, nasi ibu iya. sama minum Iya, teh sama kopinya iya, tiap pagi gitu. Iya. Oke, terus ibu makan apa aja? Obat, terus suplemen? Enggak ya bu ya. Terus ini di atas jam 7 bu, ibu makan apa aja? Di atas, saya jam 8, jam 9 gitu Tuh, bu. kalau ada cemilan, makan cemilan nggak kate sampai nunggu siang makan siang. Oke, kalau cemilannya apa aja bu? Kalau ibu sering makan Roti, roti. Setelah itu apa aja? itu kemplang bakar kan calon Palembang nih makan Iya, kemplang. iya bu ya. Kalau rotinya, roti yang ada isinya atau roti kayak nggak ada isi gitu bu? Kadang ada isi, kadang nggak ada isi. Oke bu. Itu rotinya biasanya ibu makan berapa? Dua Bola. roti ya bu. Oke. Iya bu, siangnya makan apa? Nasi bungkus lah kita Nasi bekerja. bungkus. Oke. Isinya apa bu? Itu kadang ayam, kol ikan. Itu dimasaknya apa bu? Ayamnya, ikannya Digoreng. Terus isinya apa aja lagi bu? Itu sayur mangkok, Sayur nangka. kadang lalapan daun ubi sama kubis. Lalapan. Itu ibu makan sayurnya atau enggak? Kadang makan, kadang tidak. Iya. Iya. Biasanya ibu itu dimakan atau enggak sayurnya? Kadang dimakan. Kebanyakan dimakan atau enggak? Dimakan. Ya, kalau untuk sayur ibu senang ya makan sayur. Iya seneng. Terus ini bu di atas jam 1 gitu, 15, 22. Tidak lah, mulai kerja ngantuk kan dalam. Ibu ini bekerjanya kebanyakan duduk atau gimana? Duduk. Kebanyakan duduk ya bu. Nah terus jam 4 sore gitu bu. Ya itulah kalau balik begawe kadang jajan sama kawan. Ya, jadinya jajan apa aja Jajan bu? bakso, Ah. mie ayam. Ya. Itu biasanya ibu senangnya makan apa kalau jam 4 sore gitu sama teman-teman gitu? Udah lah cara orang Palembang Ah. ada yang bakso, ada yang model, ada yang mie ayam, ada yang pempek. Jadi jajanan gitu ya bu ya. Terus malamnya bu makan apa? Malamnya kadang makan nasi, kadang tidak. Kadang kita di jajan-jajan kan beli martabak manis, kadang tuh sampai nak tidur masih nak makan. Jadi kalau ibu tidurnya jam berapa? Kadang kalau kecapean jam 9 lah tidur. Jam 9. Ya, kalau masih banyak gawe jam 11 jam 11 lah. Jam 11, jadi sekitar jam 9 sampai jam 11. Jadi kebanyakan makan malam ibu tuh makan yang manis-manis gitu ya bu? Tidak selalu. Nggak Kadang selalu. kita besok keluar ya makan nasi lah mau yang ada Nasi. di rumah. Kalau nasinya seringnya makan nasi sama apa bu biasanya? Nasi, kadang ikan, kadang ayam, ya biasa umumnya. Nasi. Telur, tempe, tahu yo kadang masuk galo. Iya. Itu ibu kalau dimasak dengan cara apa? Goreng, ada yang disambel. Itu nasinya sendiri bu pada saat masukin di piring itu bu tidak berapa centong? Kalau malam tidak banyak lah, paling secentong. 1 centong. Itu sayurnya sendiri bu? Kadang disayur, kadang tidak. Kadang sayur kadang enggak. Biasanya ibu sering makan sayur apa kalau malam-malam? Tidak sih, sayur itu tidak. Enggak. Iya. Jarang ya bu. Oke. Oh iya bu, kalau boleh tahu piring yang ibu gunakan biasanya piring yang mana bu? Ibu. Ini. Ini kabeh. Ini ya. Oke. Baiklah. Untuk aktivitas fisiknya bu, ibu kebanyakan bekerjanya duduk ya bu ya. Duduk baik. Itu dari pagi sampai sore gitu Iya, duduk baik. Oke.
Oh ya bu, ada riwayat alergi bu? Nggak. Nggak ada ya bu ya. Oke. Nah bu, jadi saya mau jelasin dulu nih bu, tujuan konseling di sini saya membantu ibu untuk mengatasi masalah gizi, tapi untuk menurunkan berat badan ibu nggak bisa hanya dari saya aja bu, cuma menasehati ibu gitu. Ibu juga harus punya komitmen nih sama diri ibu sendiri bahwa untuk menurunkan berat badan ibu tergantung diri ibu sendiri. Saya hanya perantara saja untuk membantu ibu, tapi semua yang saya bilang saya nasihati ibu itu hanya sekedar masukan yang jalannya ibu. Jadi untuk mencapai keberhasilan konseling ini itu tergantung semuanya dari ibu. Apakah ibu siap untuk ini menjalankan untuk menurunkan berat badan ibu dan menjalankan apa saja yang saya saya terapkan. Yo paham ibu. Oke. Yo galak lah dek. Kalau Oke. ibu pengen uruskan Ya. Nah bu, dari data berat badan sama tinggi badan ibu itu termasuk ibu kategorinya berat badannya tinggi ya bu. Nah tapi ibu nggak usah terlalu khawatir, nanti kita bisa bantu untuk menurunnya. Nah dari data berat badan, tinggi badan ibu, data laboratorium, terus tadi data ibu klinis, sulit bergerak, napas terengah-engah, terus ini riwayat makan ibu yang sulit bergerak berangkat ya, kalau habis sholat ya. Terus ini riwayat makan ibu porsinya agak besar ya bu. Terus kebanyakan ibu makan yang ini ya, banyak mengandung energi yang tinggi ya bu, seperti tadi nasi, kebanyakan makan nasi, makanan pokoknya roti, terus juga nasi bungkus ya bu, kebanyakan gitu kan bu. Nah itulah yang menyebabkan ibu berat badannya berlebih, aktivitas fisiknya juga kurang ya bu ya, aktivitas fisiknya banyak duduk, itulah yang menyebabkan berat badan ibu berlebih. Tapi nanti kita bisa bantu ya bu untuk menurunkan. Nah bu, untuk menurunkan berat badan ini ibu itu nggak bisa hanya langsung turun drastis dalam 1 bulan bu. Jadi untuk menurunkan berat badan ibu itu dalam 1 bulan itu sekitar 2-3 kilo bu. Jadi kalau misalnya kayak orang-orang gitu ya bu ya, misalnya menurunin berat badan itu langsung secara drastis, nanti naiknya juga nanti cepet. Nah kalau yang saya mau terapin sama ibu, anjurin sama ibu itu kita perlahan-lahan aja bu berat badannya. Ibu bisa senderan tuh nggak apa-apa bu. Iya nggak apa-apa bu, santai aja kok bu. Terus kita perlahan-lahan aja bu untuk nuruninya sekitar 2-3 kilo dalam 1 bulan. Nah berhubung tadi kan berat badannya 70 kilo. Nggak apa-apa, nggak apa-apa bu, silakan bu. Gimana aja kok bu, sini bisa juga. Nah jadi berhubung berat badan ibu 70 kilo, nah berarti kita untuk nuruninnya idealnya kan 45 kilo bu berat badan ibu. Jadi ibu bisa capai berat badan ibu 45 kilo sekitar 8 bulanan bu. Jadi targetnya lamunnya deh. Iya, tapi bu nggak apa-apa bu, tuh kita bertahap bu untuk nurunin berat badannya. Jadi kalau misalnya ibu langsung tiba-tiba drastis turunnya misalnya langsung 45 kilo nih dalam 1 bulan, nanti pas bulan selanjutnya ibu naik lagi. Jadi ibu mau pilih yang mana, yang mau secara bertahap tapi ibu berhasil nuruninnya, atau ibu cepet naik lagi dulu. Iya cepet nurunnya cepet naik juga, jadi nggak bagus di tubuh. Jadi tubuh juga nggak terkejut kan bu untuk menurunkannya, menurunkan berat badan ibu bertahap aja bu ya. Nah itulah maka dari itu saya bilang bahwa proses konseling ini kebanyakannya itu dari ibu ya, untuk bisa berhasil. Saya hanya sekedar perantara aja, memberi masukan aja. Nah terus bu tadi kan riwayat makan ibu kan pagi-pagi kan tadi makan nasi gemuk ya bu. Iya, itu biasanya ibu beli atau buat sendiri? Beli. Nah itu ibu bisa menggantinya dengan misalnya roti kayak gitu bu, yang enggak
apa namanya nggak terlalu banyak, rotinya juga sekitar 1 sampai 2 gitu bisa. Itu roti apa itu, Dek? Rotinya bisa roti yang gandum gitu Bu, yang biar cepet kenyang ibunya, atau ibu bubur juga bisa Bu, tapi dalam jumlah yang Dikit. agak dikit ya Bu ya, nggak terlalu banyak. Terus ini untuk misalnya boleh juga ibu makan nasi gemuk, tapi nasi gemuknya bilangin sama penjualnya, Bu, biasanya kan misalnya penjualnya kan kadang suka nakering nih berapa centong nih yang dia masukin. Omongin untuk porsi saya, bilang nih 1 centong aja Bu, tolong dikurangi gitu, atau lauknya juga kurangi Bu. Nah, tadi oh iya tadi kan ibu bilang ada bihun ya Bu di dalam nasi gemuk itu. Nah ibu bisa pilih nih, bihun sama nasi itu sama-sama makanan pokok gitu Bu. Nah jadi ibu bisa mau pilih, mau ibu makan bihun atau mau makan nasi. Nah jadi kalau ibu mau makan nasi berarti bihunnya nggak usah. Kalau ibu mau makan ini apa namanya, nasi ini bihun, nasinya nggak usah. Jadi pilihannya tuh itu Bu. Nah Tidak dimakan dulu, ya Dek. tuh. Nah setelah saya hitung ya Bu ya, kebutuhan energi ibu sekitar 2.200 nih. Nah sedangkan yang tadi saya asupan ibu dalam 1 hari yang ibu sebutkan tadi sekitar 2.800. Nah terlihat kan Bu ya perbedaannya antara 2.200 kalori sama 2.800. Nah maka dari itu saya ini apa namanya bilangnya untuk mengurangi asupan makan ibu itu, Mesti makan, Dek. porsi makannya dikurangi. Terus ini Bu, nah ini setelah saya hitung juga, ibu makanan pokoknya tuh sekitar jatahnya tuh 5 penukar. Nah maksud 5 penukar itu Bu, jadi misalnya ibu tadi sudah misalnya pagi-pagi udah makan nasi gemuk, berarti itu 1 jatah ibu tinggal 5, berarti tinggal 4 jatah ibu. Nah berarti untuk misalnya selingan boleh nih makan biskuitnya 1 aja, berarti hilang lagi nih 1, misalnya ibu makan jam 10 hilang lagi, jadi tinggal berapa Bu? Ya tinggal 3. Terus ini siangnya ibu makan nasi lagi, berarti kurang lagi, jadi 2. Terus ibu misalnya sore makan apa tekwan misalnya, kurangin lagi jadi 1. Makan malam lagi makan nasi jadi habis kan. Habis. Nah misalnya ibu tadi udah borong nih, pagi-pagi tadi makan nasi makan bihun, berarti makanan pokok ibu 2, jadi tinggal 3, jadi sisanya dikit kan. Nah maka dari itu saya bilang nih, untuk mengurangi berat badan ibu, atau ibu milih nih antara nasi atau bihun yang mau ibu makan. Terus tadi ibu pagi-pagi tadi suka minum teh sama kopi ya Bu. Nah itu teh sama kopi itu ibu kurangi aja Bu, karena itu kan manis. Ibu biasanya ini nyeduh teh sama kopi biasanya masukin gula. Nah untuk gula sendiri Bu, untuk apa namanya pemakannya itu jangan terlalu banyak, itu juga bisa yang nyebabin berat badan ibu berlebih. Kurangi, atau enggak misalnya minum kopi, kopi pahit gitu, nggak usah pakai gula. Atau misalnya nyeduh teh, misalnya biasanya 2 sendok nih ibu apa namanya masukin di gelasnya, ibu jadi kurangi bisa 1 sendok atau ini Bu biasanya pagi-pagi itu atau ibu seduh energen aja gitu, itu kan sekalian minum sekalian makan, itu jadi bisa ngurangin juga ya Bu ya berat badannya. Terus tadi selingan ibu tadi makan roti, makan kembang, terus rotinya tadi 2 ini ya Bu ya, 2 buah ya Bu. Nah itu bisa ibu kurangin 1 rotinya, jadi nggak terlalu banyak. Kalau ibu tadi udah pagi-pagi makan 2 makanan pokok, nasi iya, bihun iya, jadi tinggal 3. Terus selingan ibu makan rotinya 2, itu berapa Bu? Jadi 2 tambah 2 jadi sekitar 4, itu untuk selingannya aja. Nasinya tadi ibu makan nasi bungkus jadi 5, habis di jatah ibu, tapi ibu masih makan Lapar. selingan. Iya. Masih lapar kan, selingannya ibu makan lagi, tekwan habis padahal jatah ibu. Itulah yang menyebabkan berat badan ibu berlebih. Nah terus tadi kan ibu siangnya makan nasi bungkus ya Bu. Kita tahu sendiri kalau bahwa porsi nasi bungkus itu kan banyak ya Bu. Nah tadi sama aja nih sistemnya kayak itu, pagi-pagi tadi kayak ibu nasi bungkus tadi, minta sama ibunya atau bapaknya kurangi aja porsi nasinya Bu. Iya sih Bu, tapi kan ini untuk apa namanya kesehatan ibu juga kan. Kalau misalnya berat badan ibu turun,
Napas ibu nggak terengah-engah lagi, ibu nggak sulit bergerak lagi gitu. Terus tadi ayam sama ikannya digoreng ya Iya, bu. digoreng. Nah sebaiknya bu cari lauk pauk yang nggak gunain minyak gitu. Atau misalnya ibu kurangin kayak mau ganti misalnya mau ditumis atau ada kan ayam tumis gitu atau ikan tumis gitu. Jangan ini agak kurangi sama makanan yang goreng gitu bu ya. Atau misalnya sop gitu, sop ayam bisa diolah yang lain misalnya ibu mau makan. Terus ini untuk sayurnya bu, ini agak kurangi sama sayur nangka, sayur ubi, atau ibu masak sendiri aja di rumah sayurnya. Karena sayur nangka sama sayur ubi itu tuh sayuran yang mengandung gas, jadi nggak baik bu sama tubuh ibu. Cari aja alternatif sayur yang lain bu, sayur bayam, sayur katuk ya bu ya. Tuh boleh makan tapi Tidak sering. tidak sering ya bu, saya nggak melarang ibu untuk makan. Terus salingannya kayak bakso model itu kan bu, ini makanan pokok tuh bu, kayak bakso model. Ibu bisa ganti lain misalnya ini buah-buahan ibu sih ini gitu kalau mau makan sore-sore. Terus ininya apa, waktu makan malamnya tuh bu, batasnya bu makan malamnya itu jam 6 aja bu, jangan sampai jam 9 atau sudah jam 9 ibu makan tidur ibu Iya, jadi memang penumpukan itu, iya. lemaknya banyak bu intinya. Jadi sebaiknya ibu makannya batas jam 6. Jangan. Pada start jam 6 oh iya baik langsung makan gitu ya bu ya. Oke, terus porsinya sendiri ya bu ya dikurangi ya. Nah tadi kan biasanya ibu tadi makan ini piring yang besar ya bu ya, sebaiknya ibu gunain piring yang kecil gini ukurannya. Terus juga centong nasinya juga pilih yang kecil. Ini porsi nasinya juga dikurangi. Nah kebanyakan juga bu ya sayurnya itu sama bu, antara porsi sayur sama porsi nasi itu sama. Misalnya ibu masukin sayurnya cuma 2 sendok misalnya di dalam piring, ibu juga sama masukin nasinya tuh sekitar 2 sendok. Misalnya ibu mau makan nih nasi penuh sekitar penuh tuh di piring. Nah sayurnya juga harus imbang gitu antara nasi sama sayur. Buahnya juga jangan lupa ya bu ya. Oke. Terus bu ini untuk aktivitas ibu ini kan biasanya sering duduk ya bu. Nah ibu tadi mau nurunin berat badan. Nah itu bisa bu sebenarnya dari kita melakukan aktivitas di peregangan gitu bu di kantor, misalnya gini. Ini kan salah satu untuk aktivitas fisik untuk ibu kan, itu juga kan bisa melepas rasa pegel gitu, capek. Terus bisa ibu misalnya kan lelah kan bu kalau bekerja tuh bisa ngejem gitu. Nah kita gagal mata gitu, itu kan salah satu peregangan dalam ibu bekerja kan, bisa ngurangi stres juga kan bu. Bekerja tuh kebanyakan itu berhadapan sama apa, komputer atau apa? Komputer. Oh ya sama komputer itu kan radiasi juga ya bu. Nah, juga bisa misalnya gini misalnya gitu, lakukan peregangan gitu biar ada aktivitas fisiknya gitu. Jadi aktivitas fisik di sini bukan hanya misalnya ibu harus nge-gym, ibu harus misalnya di rumah nyapu nyuci, nggak harus. Jadi ibu di kantor juga bisa melakukan peregangan. Proses konseling ini hari ini sudah berakhir ya bu ya. Nah jadi untuk selanjutnya bu, Ibu paham, dia paham ya bu ya untuk selanjutnya nanti kita atur lagi ya bu jadwalnya. Oh ya ibu udah paham belum bu? Iya paham lah dia omong apa tadi. Iya. Ini apa saja bu yang ibu dapat dari konseling ini? Yolah makan dikurangin. Iya. Terus Sudahnya apa lagi bu? banyak makan sayur daripada nasi. Iya, Sudahnya nasi ibu dikurangi, tadinya 2 centong ibu jadi 1 centong. Makan malam jam 6 ya. Sudahlah insya Allah lah ibu karena capek ibu Untuk aktivitas fisiknya tadi apa bu yang saya bilang dulu? ya waktu itu bekerja lah. Aku di rumah tuh aktivitas sama misalnya kalau di kantor ya peregangan. Oke baiklah bu. Kalau ada yang bisa saya bantu lagi bu? Tidaklah, cukup lagi kan insya Allah ibu ulang lagi. Kalau berhasil ibu kesini, tidak berhasil ibu kesini. Oke. Nah nanti kalau ibu bingung, ibu bisa ini bu ini kartu nama saya, ibu bisa hubungi ya bu ya, di situ ada nomor saya, ibu bisa tanya-tanya.
Terus misalnya ibu masih bingung lagi bu, bisa datang sini, kita buka prakteknya dari Senin sampai Jumat ya bu. Oke, baiklah bu, terima kasih bu. Oke, terima kasih ya bu ya. Terima Ya, kasih dek ya, ya. ya, sampai jumpa. Semoga proses konseling ini berjalan lancar ya bu ya. Ini sih dek. Ya bu.